Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari medan perang Ukraina. Untuk pertama kalinya, Rusia mengklaim berhasil merusak sistem peluncur rudal jelajah Neptune milik Ukraina. Rudal Neptune inilah yang pada tahun 2022 menenggelamkan kapal penjelajah Moskva, kebanggaan armada Laut Hitam Rusia. Jadi, klaim serangan kali ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan simbol pertempuran panjang antara dua senjata strategis, Neptune Ukraina melawan Iskander Rusia. Serangan terjadi di dekat desa Lyubitske, wilayah Zaporizhia. Drone pengintai Rusia mendeteksi peluncur Neptune yang sedang bersiap menembakkan rudalnya. Dalam hitungan menit, Rusia meluncurkan rudal balistik Iskander M9 M723 dengan hulu ledak fragmentasi ke arah target. Rudal itu tidak mengenai peluncur secara langsung. Namun, pecahan hulu ledak menghantam kendaraan pendukung dan memicu kebakaran. Laporan lapangan menyebut sistem Neptune mengalami kerusakan serius. Inilah serangan terdokumentasi pertama Rusia yang merusak sistem Neptune sejak invasi penuh dimulai Februari 2022. Rudal R-360 Neptune adalah produksi dalam negeri Ukraina. Jarak jangkau, hingga 300 km. Awalnya didesain untuk menyerang kapal perang, sebagai pertahanan pantai. Namun sejak 2022, Ukraina memodifikasinya untuk menyerang target darat, pangkalan logistik, pos komando, depot bahan bakar, hingga infrastruktur penting Rusia. Keberhasilan paling terkenal Neptune adalah saat menenggelamkan kapal penjelajah Moskva pada April 2022 di Laut Hitam. Serangan itu menjadi pukulan telak bagi prestise militer Rusia. Karena itulah, setiap kali Rusia menemukan dan menghancurkan sistem Neptune, ada unsur balas dendam simbolis. Rusia menggunakan Iskander M, rudal balistik taktis dengan jangkauan sekitar 500 km. Dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Versi yang dipakai kali ini menggunakan hulu ledak fragmentasi, efektif menghancurkan peralatan di area luas meski tidak mengenai sasaran langsung. Iskander dikenal sebagai senjata pemukul pertama Rusia. Dalam konflik Ukraina, rudal ini digunakan untuk menghantam gudang amunisi, sistem pertahanan udara, hingga infrastruktur militer vital. Dengan kata lain, Iskander adalah ujung tombak ofensif Rusia, sedangkan Neptune adalah tameng sekaligus pedang jarak jauh Ukraina. Kenapa klaim ini penting? 1. Pertarungan simbolis, Neptune lah yang menenggelamkan Moskva. Dengan menghantam peluncur Neptune, Rusia ingin menunjukkan dominasi balasan. 2. Perang psikologis, Rusia memberi sinyal kepada Ukraina bahwa setiap sistem strategis mereka bisa dilacak dan dihancurkan. 3. Efek terhadap perang di garis depan, Neptune berpotensi menargetkan logistik Rusia jauh di belakang garis tempur. Jika sistem ini lumpuh, Rusia punya ruang bernapas lebih luas. Namun, penting dicatat. Laporan ini baru klaim Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah. Artinya, informasi ini masih bagian dari perang narasi. Konflik Rusia-Ukraina sudah berubah menjadi perang rudal dan drone. Rusia mengandalkan Iskander, Kaliber, dan Shahed. Ukraina membalas dengan Neptune, Atachems dari Amerika, Storm Shadow dari Inggris, dan drone jarak jauh. Setiap kali salah satu pihak berhasil menghancurkan sistem rudal lawan, dampaknya langsung terasa di medan tempur maupun moral prajurit. Jika benar Neptune rusak, Ukraina mungkin kehilangan salah satu alas strategis untuk menyerang infrastruktur Rusia. Namun, Ukraina terus berusaha mengembangkan varian baru Neptune dengan jangkauan lebih jauh. Bagi Rusia, keberhasilan ini akan dipakai untuk propaganda kemenangan, apalagi terkait dendam Moskva. Tetapi, perlu diingat, Ukraina terbukti mampu memodifikasi sistem persenjataan lama menjadi ancaman nyata. Jadi perburuan rudal ini kemungkinan besar akan berlanjut. Teman-teman, begitulah laporan terbaru. Rusia mengklaim berhasil merusak sistem rudal Neptune Ukraina dengan Iskander M. Apakah ini benar-benar titik balik, atau hanya klaim propaganda? Dan apakah Ukraina masih bisa mengandalkan Neptune untuk membalas Rusia di medan perang?